Kakak, kamu udah mau mati, buang-buang uang aja. Uang bisa dicari lagi, orang mati. Kakak ketiga. Orang mati ya mati, kami nggak mau ngurusin kamu. Beben. Kamu. Apa katamu? Aku. Kalian anak-anak durhaka. Aku susah payah membesarkan kalian. Kalian tega begini sama aku? Susah payah. Kalau bukan karena kamu, aku udah nikah sama putri konglomerat. Itu demi kebaikanmu. Kalau kamu nikah sama dia, kamu hancur. Omong kosong. Kamu cuma takut aku kaya, kamu nggak bisa ngontrol aku. Kamu itu kontrol freak, sayang. Mau minta tolong? Mimpi. Kamu hancurkan mimpiku jadi bintang, aku habiskan harapan hidupmu. Kakak kedua, jangan dicekik sampai mati. Kenapa? Kamu jadi lemah? Kakak kedua, lihat, surat perjanjian donor mayat ini masih butuh dia. Tanda tangan dan cap jempol. Kenapa? Kalian tega begini sama aku? Kenapa? Karena kamu hancurkan cintaku. Aku akan habiskan setiap tetes darahmu. Tahu kenapa Lui Chen Yang paling kamu sayangi? Pergi tanpa pamit? Aku sudah bilang padanya, kamu tidak mencintainya. Hanya ingin menipu uangnya, untuk menghidupi kami bertiga. Orang yang paling kusayangi. Tapi membenciku sepenuh hati. Menyakitiku. Sangat dalam. Kakak. Cap jari sudah dicetak. Kamu bisa pergi dengan tenang. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan memutuskan duri penghisap darah ini. Kakak, kamu tidak apa-apa? Si bungsu, kamu benar-benar, bagaimana bisa mendorong kakak? Ayo. Jangan sentuh aku. Kakak, kenapa kamu memukulku? Mereka bagaimana? Aku ini terlahir kembali.
Kakak, si ketiga ini juga peduli padamu, kalau mau berkelahi, serang aku saja. Kenapa marah pada kakak ketiga? Hari ini Yaya pasti akan kutemukan. Kalau berani, bunuh saja aku. 3 sampah ini. Yao Yao. Ternyata, aku terlahir kembali sebagai si bungsu yang tergila-gila cinta. Saat ingin pergi menemui pacar yang licik. Siapa bilang aku tidak setuju? Mau pergi kemana, itu kebebasanmu. Kakak, kamu setuju? Lihat, kan aku bilang kakak pengertian. Jangan ribet lagi dengan kakak. Jangan senang dulu. Aku masih punya satu hal yang lebih penting untuk dibicarakan. Kakak, apa yang mau kamu katakan? Mulai hari ini, kalian bebas, aku tidak akan mengurus kalian lagi. Sekarang, pergi dari rumahku. Si bungsu hanya ingin pergi menemui pacarnya. Kamu malah mengusirnya dari rumah. Kamu kejam sekali. Jangan salah paham. Yang aku maksud bukan hanya Su Jinghuan. Yang aku maksud adalah kalian semua. APA, kamu salah minum obat ya? Aku dan kakak kedua. Tidak melakukan APA. Kakak, aku tahu kakak paling menyayangi kami. Sekarang yang kakak katakan hanya kata-kata emosi. Lausi, cepat minta maaf ke kakak. Kalian, Jangan pura-pura di sini, kalau tidak pergi. Aku akan melawan kalian. kau benar-benar menganggap diri sendiri, Lausan. APA. Kakak, jangan marah, kami akan pergi sekarang, ergo. Aku lihat. Dia pasti kerasukan. Pergi. Pergi dari rumahku. Kakak. Lausan, Lausi. Pergi. Hidup kembali. Su Qingyi yang dulu sudah mati. Mulai hari ini, menghadapi rintangan, menjalani sisa hidup. Lau Si. Berhenti. Tadi kenapa membela wanita itu? Lausi, tidakkah kau merasa wanita itu terlalu buru-buru memutuskan hubungan dengan kita? Sangat tidak normal, lalu bagaimana? Ergo, kurasa kau terlalu banyak pikiran. Kalian teriak apa? Harta warisan. Wanita itu ingin menelan sendiri harta warisan. Ergo, bagaimana ini? Lausi, kau cari pacarmu dulu, wanita itu. Aku dan Lausan yang tangani, terima kasih Erge, aku pergi dulu. Qingyi. Yi Chen, kau datang. Yi Chen,
Lama tidak bertemu orang sibuk, ada waktu aja aku minum kopi. Duduk dulu. Mau minum apa? Kingi, apakah ketiga adikmu itu lagi membuat masalah? Aku masih punya sedikit uang. Aku punya 1 juta. Ingin berinvestasi di Mituan MU. Ini tidak bisa. Kau masih punya 3 adik untuk dihidupi, uang ini tidak bisa aku terima. Jangan sebut 3 sampah itu. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Kau tidak mau ya? Kalau begitu aku. Mau. Uang ini benar-benar pertolongan darurat untuk Mituan. Terima kasih. Kakak kedua benar-benar menebaknya, wanita ini. Buka pintu Yao Yao. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Sudah kubilang transfer saja. Yao Yao, aku bawa uang untukmu. Yao Yao, aku diusir oleh wanita itu, Sukingi. Aku ingin tinggal di rumahmu sebentar. Dia tidak akan memberimu uang lagi. Ya, 40.000 kemarin, aku curi. Kita putus saja. 40.000 ini anggap saja uang putus. PU, putus? Ya, kamu bercanda kan? Lepaskan. Kalau begini terus, aku laporkan polisi. Ya, kamu bercanda kan? Bagaimana bisa kamu tega putus denganku, Yao Yao? Pergi sana kalau tidak mau mati. Yao, aku suruh kamu pergi, tidak dengar? Yao, bukannya kamu bilang kakakmu butuh uang darurat di ranjang rumah sakit? Kenapa jadi sini? Urusanmu apa? Kenapa? Anggap saja aku tidak ada. Yao. Sampa, Yao juga berani kamu panggil? Yao Meliku. Nyalakan speaker. Berani ngomong sembarangan, kubunuh kau. Apa yang terjadi? Lausi, wanita itu tidak hanya ingin monopoli harta keluarga, tapi juga mengambil 1 juta dari rumah untuk menyenangkan pria. Apa? 1 juta. Ya. Aku segera ke sana. Kakak Wan, kamu tidak apa? Kak, sudah kubilang ini hanya acting. Kenapa main kasar? Salahku tidak bisa mengontrol tenaga, tapi adik ipar, ini salah kakak. Selamat, kamu lulus ujian. APA? Ujian? Kakak Wan, aku tahu kamu mencintaku. Anak baik, tadi aku hanya menguji. Apakah kamu benar-benar mencintai Yao? Sekarang aku bisa tenang menyerahkan Yao padamu. Kak. Tenang, aku pasti akan baik kepada Yao. Aku percaya padamu, adik ipar, tapi baru saja aku dengar kamu bilang harta keluarga dimonopoli. Bagaimana ceritanya? Ini semua ulah kakak perempuanku, dia ingin monopoli harta keluarga. Kakak perempuan sampah yang kamu sebutkan itu? Ya. Adik ipar, jangan takut. Sampah seperti kamu berani mencuri harta adik iparku? Adik ipar, tenang saja. Selama ada kakak, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita setengah pun. Kakak, terima kasih. Nanti kita sudah jadi satu keluarga, ngapain sungkan-sungkan? Kak Huan. Aku nanti bergantung padamu, loh? Iya, nanti kita sudah jadi satu keluarga. Betul, satu keluarga. Betul, nanti kita jadi keluarga yang saling menyayangi. Ayo, kakak bawa kamu rebut harta. Sekarang juga, iya. Kalau terlambat nanti sudah basi. Ayo.
Bagus, kotak makanannya sudah jadi. Sebentar Yi Chen. Kakak. Apa ini? Siapa yang izinkan kalian masuk? Keluar. Kakak. Ini aku dan adik kedua patungan beli buat kakak. Jangan pura-pura baik di sini. Sudah kubilang. Pergi. Sayang kakak. Aku dan adik kedua datang. Untuk minta maaf. Cepat minta maaf sama kakak. Maafkan aku. Kalau benar-benar mau minta maaf, sujudlah. Kamu. Sandi, pikirkan yang besar. Tahan dulu, nanti masih banyak kesempatan untuk balas dendam. Baik, aku akan sujud. Sangu, jangan. Si keempat, pulang. Pas banget datangnya. Kamu yang ingin monopoli harta adik iparku? Sarian. Kalau tidak. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Tonton dulu. Serves you right. Mereka. Apa? Sudah berani, ya? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Serahkan hartanya. Bagi harta? Kamu pantas? Yang tidak pantas itu kamu. Aku ini laki-laki. Sepertiga harta ini milikku. Wah, aku ini laki-laki, ya? Kalian juga berpikir seperti itu. Makan punyaku, pakai punyaku, habiskan uangku, masih mau bagi harta warisanku. Kamu sebagai kakak, memberi adik uang, itu sudah sewajarnya. Dilahirkan untuk melayani kami. Takutkan kah? Keluarkan 1 juta, aku mungkin bisa memaafkanmu. Kasih Yao 500.000 untuk mas kawin. Beli mobil dan rumah bagus, aku bisa dengan berat hati. Masih memanggilmu kakak. Sampah tetap sampah. Sebaiknya jangan panggil aku kakak lagi. Bikin umur pendek. Kamu. Kak Huan, kakakmu sepertinya tidak suka padaku. Aku pergi saja. Chen Kan. Sayang, keluarkan uangnya. Atau aku tidak akan berhenti. Bisa nggak sih berhenti bersikap manis? Jijik banget. Kak Huan, kakakmu sangat galak. Sayang. Sujud minta maaf Yao Yao. Atau jangan salahkan aku kalau aku bertindak. Minta maaf lagi? Beraninya cuma ngomong doang. Jangan pikir aku tidak. Adik ipar, berhenti ngomong kosong. Bisa nggak kamu bertindak seperti pria? Kalau nggak bisa, aku bantu. Nggak usah. Aku sendiri yang akan melakukannya. Xiu Qingyi. Ini pilihanmu sendiri. Berhenti. Saya pa? Qingyi, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Untuk orang seperti ini, tidak worth it. Kamu adik keempat Qingyi ya? Dasar tidak tahu terima kasih, kakakmu begitu baik padamu. Beri sambungannya. Kamu siapa lagi? Ternyata kamu si wanita jahat ini yang memelihara gigolo. Coba sekali lagi kamu menghina Qingyi. Aku tidak keberatan mengirimmu ke rumah sakit beberapa hari. Yi Chen. Jangan berurusan dengan orang seperti ini. Kotor. Qingyi, pada orang seperti ini, jangan lemah. Kamu telah. Apa kalian lupa padaku? Yi Chen. Tenang, ada aku di sini. Yi Chen, terima kasih. Ada kamu.
Baka. Main pahlawan di depanku, hati-hati ku buat kau jadi beruang. Oh ya? Masuk. Panggil orang pikian lakilian. Berani satu lawan satu? Aku tak punya waktu buang-buang denganmu. Pergi kau. Atau coba lawan aku. Ini belum selesai. Pergi dulu. Kau tunggu saja. Aku izinkan kau pergi. Apa maksudmu? Balas budi. Barusan kau minta uang padaku. Sekarang giliranku memintanya. Minta uang dariku? Kau gila. Aku tak berhutang padamu. Kenapa? Lupa mencuri uangku untuknya? Siapa yang mencuri? Jangan siapa-siapa, cepat kembalikan uangnya. Kalau tidak, aku laporkan ke polisi sebagai pencurian. Lapor polisi? Aku kan adikmu sendiri. Aku tak punya adik bodoh sepertimu. Jangan banyak bicara. Kembalikan atau tidak? Kembalikan ya kembalikan. Aku tak butuh uang kotormu. 140.000, tunai atau transfer? Pirapa? Kok bisa sebanyak itu? Kau mau nipu aku? Kau pantas. Di Haku ada video kau mencuri. Mau lihat? Aku tak punya uang sebanyak itu sekarang. Tak punya uang. Kenapa tidak minta padanya? Siapa yang berbuat? Dia yang bertanggung jawab. Aku yang ambil uangnya. Tak ada hubungannya dengan Yao Yao. Memang kau. Lalu bagaimana kau akan mengembalikannya? Aku akan buatkan surat hadang. Baik. Tanda tangani. Lunas dalam 6 bulan? Kau main-main denganku. Kau bisa tidak menandatanganinya. Tanda tangan, ya tanda tangan. Hanya 140.000? Tunggu saja aku kembalikan. Hanya 140.000. Tanpa aku, kau cuma sampah. Ini kan yang itu? Benar, bisa membuat wanita itu rela merogoh kocek jutaan. Harus cari muka. Ku beritahu, pria ini pasti anak orang kaya. Ini pasti kakak iparku. Kakak ipar memang tampan sekali. Kaluar rumah saja bawa empat penggawal, sanggagaga. Kamu ngomong apa sih? Masih ada 2 orang hidup. Aku kira kalian sudah mati. Kakak, tadi kami mau turun tangan, tapi kakak ipar yang jadi pahlawan, kami kasih dia kesempatan unjuk gigi. Maksudmu, aku harus berterima kasih padamu? Enggak, kita kan keluarga. Sudah. Kalau nggak ada urusan, minggir. Aku jijik lihat kalian. Kira-kira aku masih menghargaimu, ya? Sanji. Kakak, sudah lama sekali, marahnya belum reda juga? Yichen, bisa bantu nggak? Keluar. Kamu ini wanita jahat, cuma bisa mengandalkan pria ini. Mau usir kami? Pikir kami nggak tahu? Sanji. Udah, diam. Kira aku suka jadi adikmu? Jadi adik wanita sepertimu, aku malu sendiri. Aku harus putus hubungan denganmu. Cukup. Kalau berani mengumpat ini lagi. Coba saja, percaya nggak aku pukul kamu? Kira aku takut sama kamu? Baik. Si maniak kontrol, lihat saja berapa lama kamu bisa bertahan. Kebetulan aku nggak mau belajar kedokteran lagi. Nanti kalau aku jadi bintang, jangan sampai kamu berlutut minta maaf padaku. Kak, ini.
Gimana? Gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Terima kasih, Yi Chen. Gak usah sungkan sama aku. Kamu kan dengar tadi dia bilang aku mania kontrol. Kamu nggak takut? Aku punya mata sendiri. Gak perlu dengar dari orang lain tentang kamu. Kalau begitu, di mataku kamu seperti apa? Sempurna. Selamat pagi, Nyonya. Yao Yao, Su Jinghuan. Kita putus saja. kenapa tiba-tiba minta putus lagi? Kamu nggak punya uang, malah punya utang puluhan juta. Mau menghidupi aku pakai apa nanti? Mau aku ikut kamu makan angin? Yao Yao, jangan putus. Soal uang kan. Apa yang Lepasin, sakit. Kamu percaya aku. Dek, aku lagi kesel banget nih. Mendingan kamu jaga sikap. Jangan maksa aku. Aku punya cara, bisa dapat uang banyak. Cara apa? Pengkalakan. Kilik perempuan jahat, ITU. APA. Pengkalakan. Kecilin suara. Perempuan jahat itu peduli banget sama reputasi. Asal kira-kira dia. Abis foto bugil, nanti dia jadi mesin ATM. Dia pasti gak akan berani ngomong. Bukannya kamu bilang kakakmu. ITU pekerja seks? Masih peduli reputasi? Sebenarnya, aku juga gak tahu perempuan jahat itu. Emang kerja di dunia itu apa enggak? Kamu emang adik yang baik banget. Ayo, masuk mobil dulu. Ceritain rencanamu. Lao San. Aku bilang, sifat kasarmu ini bisa diubah gak sih? Kamu sekarang udah rusak hubungan sama dia, nanti gimana mau balik lagi? Gak apa-apa, aku mau jadi bintang besar. Siapa yang masih peduli sama dia? Apakah Anda menemukan perusahaan pengintai yang dapat diandalkan? Jangan tertipu. Tentu saja, 10 perusahaan pialang teratas dalam hiburan yang andal. Kau yang top streamer tahu kan? Dari perusahaan ini. Yang main basket itu? Iya, dia itu. Katanya penghasilan puluhan miliar per tahun. Sudah ergo, jangan harap lagi sama perempuan jahat itu. Nanti kalau aku jadi bintang besar, kamu jadi manajernya. Aku kasih gaji 10.000 sebulan. Saudara baik, memang seharusnya. Baiklah, aku akan keluar dari sekolah kedokteran. Kemudian langsung pergi ke perusahaan pialang untuk keluar dari sekolah. Perempuan jahat itu, dia mau aku belajar kedokteran. Biar nanti bisa jagain dia. Mimpi kali. Aku malah pengen dia cepat mati. Sudah, gak usah dibahas. Aku pergi. Aku gak bisa, kayak lausan lausi, rusak hubungan sama kamu. Aku mau numpang hidup seumur hidup. Hari ini sampai sini, meeting selesai. Aku akan mengangkat telepon. Baik. Halo kakek Ju. Xiao Su, anak ketika Anda mengatakan bahwa Anda akan keluar dari sekolah. Aku setuju. Udah datang secepat ini? Live sebelumnya. Kamu marah aku halangin mimpi bintangmu, live ini. Aku kabulkan. Aku keluar uang ratusan ribu per tahun, kirim kamu belajar kedokteran. Sekarang baru setengah jalan. Kamu bilang mau jadi bintang. Aku terlalu capek, gak mau belajar lagi. Dulu kamu yang mohon mau belajar kedokteran. Sekarang udah keluar jutaan, bilang gak belajar ya udah. Aku tidak peduli, aku ingin jadi bintang. Sudah ada pencari bakat yang melirikku. Besok aku akan menandatangani kontrak. Adik ketiga, aku sudah mengecek untukmu, itu bukanlah perusahaan hiburan, tapi tempat pembibitan babi. Aku sudah menolaknya untukmu, mereka tidak akan menghubungimu lagi. APA. Su King II. Siapa yang mengizinkanmu menolak untukku? Lepaskan Jing Chan. Lepaskan aku. Su Qingyi, kau tunggu saja.
Aku tidak akan berhenti sampai kau hancur. Kingi, aku mengadakan pesta penyambutan untukmu. Ada waktu? Terima kasih, aku pasti datang. Bagaimana? Masih ada yang tidak dimengerti dari kontrak? Manager Tang. Kenapa pembagiannya cuma 9? 1. Semua trainee seperti ini, kan awal-awal harus dibiayai perusahaan. Tapi nanti, pembagian bisa sampai 7. 3. Penghasilan puluhan juta per tahun, mudah sekali. Sudah sore, cepat tanda tangan, aku masih banyak urusan. Penghasilan puluhan juta? Aku akan sukses besar, wanita jahat. Kau akan menyesal. APA, butuh 30 juta untuk membatalkan? Ayo duduk dulu. APA, cepat tanda tangan. Ragu apa? Tadi itu tidak apa-apa. Cepat tanda tangan. Aku masih harus atur asrama untukmu. Ayo, bersulang untuk bintang besar masa depan kita. Selamat, kamu berhasil menandatangani kontrak. Kakak kedua, nanti kalau aku sukses, pasti tidak akan melupakanmu. Saudara sejati. Sudah kubilang, jangan terlalu peduli pada orang itu. Tanpa dia, hidup kita justru lebih baik. Entah kenapa dia jadi egois seperti ini. Permisi, siapa yang akan membayar? Aku bayar. Berapa? Sudah dibulatkan, total 20.000 saja. 20.000? Uangku tidak cukup. Baik, aku ada telepon dulu, nanti bayar di kasir. Baik, Pak. San Xiao, bisa pinjam 20.000? Tidak bisa. Apa-apaan ini? Lao Tian, begini. Bisa pinjam 20.000? Enggak. Dasar orang-orang tak tahu diuntung. Waktu aku traktir, panggil Sushao. Begitu pinjam uang, pada cari alasan. Kakak, kamu datang pas banget. Kamu? Jangan sentuh aku. Kak, bisa pinjam 50.000, nanti aku kembalikan. Kamu siapa? Ngapain aku minjemin? Kak, belum dipukul. Perempuan jahat. Ngapain kamu di sini? Mau balikan sama kita? Jangan mimpi. Aku sebentar lagi jadi bintang besar. Seumur hidup aku nggak bakal manggil kamu kakak lagi. Kecuali, kamu berlutut minta maaf. Aku mungkin pertimbangkan. Kamu itu Suking yang rela ngasih harta keluarga buat merayu cowok. Tapi nggak mau kasih ke adik sendiri. Yang ngurus sini mana? Kok bisa masukin perempuan jahat? Nggak takut ketularan penyakit kotor? Ternyata cewek ini kerja di bidang itu, nggak kelihatan. Ngasih harta buat rayu cowok, egois banget sih. Cepat usir, aku nggak mau ketularan penyakit. Ayah, cepat pergi. Ada kamu aja, udaranya jadi bau. Ngapain lihat-lihat? Perempuan murahan.
Kenapa? Cuma dikatain dikit, udah mau mukul? Minggir. Aku nggak mau. Mau lewat? Ok. Ayo, lewat bawah sini, baru boleh lewat. Sepet! Mainan gini kan dulu sering main waktu masih imut-imut? Perempuan kayak gini harus diginiin, biar dia nggak lupa. Oke. Beneran mau lewat bawah? Nggak tahu malu. Ya udah. What? Kamu si bungsu. Berkelahi sama aku? Waktu aku merantau? Kamu masih main lumpur. Giliran kalian. Kak, dia cuma bercanda. Kok tega banget sih? Kenapa? Mau juga? Sayang, aku harus bunuh kamu. Kamu bilang apa tadi tentang aku? Nggak bilang apa-apa. Lanjutin. Kamu jahat. Bilang lagi. Kamu berani mukulin orang. Karena kalian fitnah tanpa bukti, pantas aja aku mukulin kalian. Kamu berani mukulin aku? Kak Shuo, dia mukulin aku. Cepat bantuin aku ngajarin dia. Kakak, jangan keterlaluan. Udah cukup. Kamu siapa sih? Ngajarin aku? Sayang. Mari Ayalu. Lagi-lagi kamu. Udah lama ngincer kamu. Lepesan. Kingi. Gimana nanganinnya? Kasih aku botolnya. Kingi, ini, mending aku aja yang ngurus. Kasih aja ke aku. Kamu. Kamu mau ngapain? Aku ingetin, kalau kamu berani kepukin aku bakal bunuh kamu. Kakak, jangan terlalu emosi. Si Lausan kan gak nyakitin kamu. Kakak yang baik hati, maafin aja dia. Kalau gitu aku gebukin kamu. Kamu ngapain sih? Dia laporin kamu ke polisi, emangnya apa? Jangan lapor polisi. Aku mau jadi artis, kalau kamu berani lapor polisi. Aku nggak bakal maafin kamu seumur hidup. Aku nggak butuh maaf kamu. Nggak lapor polisi juga bisa. Asal kamu jongkok, sujud minta maaf, sekarang hancurin kamu. Tapi nggak seru. Yang seru masih di belakang. Mimpi kali kamu. Coba aja. Stop, jangan mukul. Aku jongkok. Ini orangnya agak banyak, bisa nggak sih? Udah cukup kan? Ini nih sikap minta maaf kamu? Maaf. Ayo pergi. Sayang, aku nggak bakal lepasin kamu. Udah, jangan lihat-lihat. Lausan, maaf. Salahnya Erge tidak berguna. Tidak apa-apa, Ergo. Bukan salahmu. Salahnya si imut itu. Shuoge, tadi kenapa kamu tidak melawan?
Kamu tidak jantan sama sekali. Kami membelamu. Kamu malah jadi pencekat. Sudah cukup. Kita putus. APA? Pergi. Putus ya putus. Aku sudah tidak tahan dengan kamu. Pria 3 detik. Pengecut. Kami benar-benar bodoh membelamu. Dua nona, tadi pria itu bilang kalian yang bayar. APA? Tanggal, ada apa? Kamu ngapain? Bisa-bisanya berlutut di depan umum dan difoto. Sudah diunggah ke internet. APA, sudah viral? Cepat pulang sekarang. Wanita sialan. Si Emmet brengsek. Kamu menghancurkanku. Akan kubunuh kamu. Lao San, tenang dulu. Mungkin masih ada jalan keluar, Erga. Jalan keluar apa lagi? Cari simpati? Aku sudah lihat videonya. Hanya rekaman kamu berlutut. Benar. Aku bisa cari simpati. Lagi pula videonya tidak lengkap. Tergantung bagaimana aku ceritakan. Tapi, kamu butuh momen yang tepat. Momen. Tanpa momen yang bagus, siapa yang peduli omonganmu di internet? Momen seperti apa? Itu tergantung kamu memanfaatkannya. Mungkin bisa memanfaatkan wanita itu. Untuk menaikkan popularitasku. Sampai jumpa besok. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Jangan sungkan. Besok ada negosiasi pendanaan Mituan. Bantu lebih banyak ya. Tenang, semuanya sudah siap. Besok pasti aku dapatkan investasi terbanyak untukmu. Untukku? Sekarang kan kamu pemegang saham terbesar Mituan. Pemegang saham utama. Sepertinya begitu. Aku pergi dulu. Dadah. Kak, malam ini langsung eksekusi? Buru-buru APA, tunggu dulu. Sekarang menculiknya terlalu berisiko, untungnya kecil. Kak, nunggu apa lagi? Tunggu dia kaya. Dia bisa kaya dari apa? Wanita yang hidup bergantung pada pria. Siosu, presentasi Anda pagi tadi sangat membuka wawasan saya. Pandangan Siosu tentang masa depan sangat tajam. Dengan Anda di Mituan, masa depan tak terbatas. Tanpa CEO Lu, Mituan tidak akan ada. Aku hanya pelengkap saja. Kinyi, kamu bukan pelengkap, kamu. Ini adalah sentuhan terakhir yang sempurna. Aku angkat telepon dulu. Baik-baik. Setelah rapat komite, kami memutuskan untuk berinvestasi di Mituan. 200 juta dolar. Dana Obsidian juga memutuskan untuk berinvestasi 100 juta dolar. Tapi, kami berencana mengadakan konferensi pers investasi 3 hari lagi. Untuk mempromosikan Mituan. Itu berita bagus. Sio Liao, Anda benar-benar mengejutkanku. Ayo, mari kita berharap Mituan bisa menjadi perusahaan unicorn tahun ini. Ayo, kita minum teh sebagai pengganti anggur. Ini tidak mungkin. Si imut ini berani? 300 juta dolar. Dasar imut, kamu benar-benar menjengkelkan. Su Jingkan, kamu hila APA? Apa kamu ingin dihukum lagi? Tidak, Kak Tang. Kak Tang, apakah asalkan ada popularitas, bisa debut lebih awal? Kamu pikir videomu berlutut yang trending sekali sudah membuatmu terkenal? Bukan, Kak Tang, aku masih punya popularitas lain. CEO Sumituan ITU Kakaku, APA? Dia kakakmu? Benar. Jingkan. Kesempatanmu untuk terkenal sudah datang. Siosu, katanya dua modal itu berinvestasi karena Anda baru berinvestasi di Mituan. Tidak terlalu terkait denganku. Masa depan Mituan layak diinvestasikan.
Sio Lu, apa motivasi Anda mendirikan Mituan Takawai? Motivasinya adalah untuk memudahkan. Sio Jiang, apakah Anda akan berpartisipasi dalam pendanaan seri B? Tentu, jumlahnya akan lebih besar. Sio Su, adik Anda melakukan siaran langsung mengkritik Anda. Apakah Anda tahu? Sio Su, adik Anda mengatakan Anda sering menyiksa 3 adik laki-laki. Apakah itu benar? Sio Su, adik Anda mengatakan Anda menggunakan harta keluarga untuk menyenangkan orang kaya. Apakah itu Sio Lu? Tak disangka, dia ternyata seperti itu. Benar-benar tak terduga. Betul. Semuanya yang kukatakan benar, dia sering menyiksa. Kami bertiga. Sudah dulu, sebentar lagi sampai. Tungguaku. Bodoh ini lagi. Hak Liao, Hak Zhong, apakah kalian akan mempertimbangkan untuk menarik investasi? Pak Lu, apakah kamu dan Pak Su pernah melakukan transaksi uang dan tubuh? Pak Su, adikmu sedang siaran langsung dan datang untuk berkonfrontasi denganmu. Ada yang ingin kamu katakan? Ayo. Pas sekali, silakan kedua bos melihat pertunjukan monyet ini. Semuanya, aku datang. Tuan Su, apakah semua tuduhanmu terhadap kakakmu benar? Tuan Su, apa rencanamu selanjutnya? Semuanya, sebenarnya aku tidak ingin membongkar semua ini. Dia kan kakak kandungku, tapi dia terlalu egois. Menimbun harta keluarga untuk menyenangkan anak orang kaya, menyiksa adik kandung. Bahkan memaksaku berlutut di depan umum. Oh ya. Anak orang kaya itu dia. Kamu ngomong apa sih? Kenapa? Bahkan identitas pun tidak berani mengaku? Jangan-jangan, dia hanya simpananmu? Omong kosong. Simpanan apa? Sudah, tidak perlu menjelaskan. Su Qingyi, kamu tidak punya hati. Dingin dan egois, kamu tidak pantas menjadi kakakku. Hari ini aku akan membongkarmu. Aku akan membuat seluruh negeri melihat wajah burukmu. Aku tidak punya hati, dingin dan egois. Baik. Jelaskan lebih detail. Baik. Semuanya, lihat ini. Ini video dia memaksaku berlutut. Sudah viral kan? Ini bukti dia menyiksaku. Dan ini adalah laporan saudara dia menendangku. Menendang adik keduaku. Dan ini baru sebagian kecil. Aku masih punya 2 saudara yang selalu disiksa olehnya. Awalnya aku masih ragu, tapi ternyata dia benar-benar kejam. Sudah jelas ini orang jahat. Terlalu keterlaluan, orang seperti ini masih buka perusahaan, harus diboikot. Boycott. Baiklah semuanya. Terima kasih atas dukungan kalian. Bagaimana? Sudah lihat? Masih ada lagi? Baik. Kamu pura-pura tenang ya. Aku akan tunjukkan masih ada atau tidak. Video ini adalah bukti dia membawa harta keluarga 1 juta. Untuk menyenangkan si anak orang kaya itu. 1 juta, ini warisan orang tua untuk seluruh keluarga. Tapi dia malah menggunakannya untuk menyenangkan orang luar. Bahkan mengusir kami, 3 adik kandungnya, dari rumah. Tak memberi sepeser pun, membiarkan kami hidup seadanya. Dia benar-benar kejam dan egois. Lihat, dia malah tersenyum, benar-benar tak punya hati. Kau tertawa apa? Kau masih bisa tertawa? Maaf, leluconmu terlalu lucu. Aku tak tahan. Apa maksudmu? Buktinya sudah jelas. Masih berpura-pura APA lagi di sini? Kenapa aku tertawa? Tentu karena kau yang akan hancur. Perlagak ya? Tapi ku beritahu, hari ini yang akan hancur hanya kau. Aku penasaran,
Fitnahanmu penuh celah. Berani-beraninya kau gunakan untuk menjelekkan aku. Lihat dirimu, sudah selesai bicara? APA, kau masih mau membantah? Percuma. Benar, aku memaksamu berlutut, menendangmu di sana. Dan mengusir kalian dari rumah. Juga memberinya 1 juta. Semuanya, kalian dengarkan? Dia sendiri mengaku. Tapi, itu semua karena kalian pantas. Kau. Sebarkan. Tahun orang tua meninggal, aku 16 tahun. Mari semua lihat bagaimana aku menganiaya adik-adikku. Adik kedua menghabiskan total 44,3 juta. Adik ketiga 38,1 juta. Adik keempat 33,4 juta. Uang sebanyak ini. Jika ini benar, Inikah perlakuan Janyaya yang seharusnya? Ini bukti aku menganiaya kalian. Puas? apa yang bisa dibuktikan ini? Ku beritahu, kakak memberi uang pada adik. Sudah sewajarnya. Waduh, omongan apa ini? Nilai-nilainya, aku rasa ceritanya akan berbalik. Semuanya. Bukan itu maksudku. Dia menelan sendiri harta keluarga, uang ini seharusnya milik kami. Benar juga, menelan harta, wajar saja jika dermawan. Wajar apa? Kakak memberi adik sebanyak ini. Ini disebut menelan? Uangnya tidak jelas asalnya. Dia pasti tak berani menjelaskan soal harta keluarga. Harta keluarga. Mari lihat apa saja harta keluarga Su. Ini warisan keluarga Su, cuma tabungan 70.000. Beli makam dan urus pemakaman orang tua, malah rugi 30.000. Siapa yang mau mencuri harta seperti ini? Bukannya ini merugi 2 kali? Rugi besar. Kamu, berani-beraninya menunjukkan ini? Kenapa aku tidak berani? Aneh sekali. Kalau orang tua tidak meninggalkan warisan besar, jutaan ini, dari mana dapatnya? Tentu saja hasil jerih payahku sendiri. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Hasil jerih payahmu? Kamu seorang wanita, dapat jutaan? Dari mana dapatnya? Kamu pikir uangku hasil tidak halal? Kamu pasti kecewa. Sampang APA kamu, berani-beraninya bilang dirimu. Sayang, uangku hasil jual diri. Kamu gila. Pantasan bisa dapat banyak uang, ternyata kerja begini. Tapi ini untuk menghidupi 3 adik, meski tidak terhormat. Tapi patut dihargai. Kalau dilihat lagi, Su Jingchen ini, yang tidak punya hati, malah menuduh duluan. Benar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia dialah yang jahat. Sampah. Tidak berterima kasih pada kakakmu saja sudah salah, malah memfitnah di depan umum. Kami bisa buktikan. Aku dulu menerkingi. Saat dia kerja sales, aku bisa buktikan dia bukan orang seperti itu. Xiao Su gadis baik, dia setiap malam kerja paruh waktu di restoranku, sangat rajin. Aku juga sering temani kakak Su jualan malam. Dia pasti bukan orang yang tidak menghargai diri. Tidak mungkin. Kalian semua pasti bayaran. Hari ini berita besar. Cepat, Tuan Su. Tuduhanmu sudah setengah terbukti palsu. Tuan Su, masih mau bilang apa lagi? Aku sudah muak. Kamu dan kamu. Kalian semua bayaran. Baik. Lupakan hal ini, tapi kamu menyiksaku, memaksaku berlutut. Bagaimana penjelasanmu untuk ini? Maaf. Aku bisa jelaskan. APA. Silakan tonton video ini. Lewat sini. Aku mau jadi bintang. Kalau berani lapor polisi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dasar kurang ajar. Kamu merekam video? Aku. Sudah kuduga hari ini. Kalian bertiga vampir. Tidak ada hal menjijikan yang tidak bisa kalian lakukan. Sialan, si imut ini ternyata sudah siap. Gimana nih? Cuma modal segitu, mau ngalahin gue? Lo tetap aja sampah. Bagaimana, bos? Adegan tadi seru kan? Mantap, beneran mantap. Bos Su, emang lo yang paling jago. Ayo, bawa dia pergi.
Sial, gimana bisa gini? Lepasin gue, si imut. Gue gak bakal lupa sama lo. Maaf bikin lo khawatir. Ah, jangan sungkan-sungkan. Selamat ya, Kingi. Kak Li, kakak Huilin, Xiaolin. Makasih ya buat bantuannya tadi. Santai aja, wajib kok. Gue gak tega lihat anak baik kayak lo dikerjain. Untung kakak Kingi ngajak kita. Kalau enggak, si jahat itu bakal menang. Kapan-kapan butuh bantuan, bilang aja. Ayo, bos lu, kita minum dulu. Kalian sibuk dulu aja ya. Ini. Hari ini kita malah dapat rezeki nomplok. Maksudnya? Mituan meledak. Download aplikasi hari ini naik 30 juta. Banyak banget. Ini semua berkat bos Su. Cerita lo bikin netizen geram semua. Maaf ya, Bos Liao dan Bos Jiang jadi bahan tontonan. Siapa sih yang rumahnya gak ada masalah? Iya kan? Apalagi setelah ini, kita makin yakin sama Mituan, sama lo. Makin percaya aja. Ayo, kita bersulang untuk Mituan, untuk Bos Su. Ayo, bersulang. Kak, dia udah naik, ada yang nemenin. Lo sembunyi di kamar gue dulu. Akhirnya si domba gemuk pulang. Kini, ada air di samping kasur. Minum aja kalau haus, tidur yang nyenyak. Gue pergi dulu. Cewek mabuk aja gak dia apa-apain. Impotent kali ye? Tapi gak apa-apa, mungkin masih bisa dapet jatah. Kak! Udah pergi, bisa mulai. Gue pikir-pikir, mending gak usah ikat dia. Gue mau langsung eksekusi di sini. Lo jaga pintu ya. Malam ini kira. Makin dekat. Kakak ipar, masuk aja. Gue bakal jaga baik-baik. Akhirnya si cantik jatuh ke tangan gue. Enak banget. Nanti gue. Sampah tak bermoral. Masuk rumah tanpa izin. Percobaan pemerkosaan, niat penculikan, tebak. Harus dihukum berapa tahun? Kau sudah tahu kami akan menyerangmu. Apa pendapatmu? Sudah mengikutiku beberapa hari? Pikir aku tidak tahu. Kali ini aku kalah. Apa yang kau inginkan? Tentu saja mengirim kalian ke penjara. Tidak bol. Kakak. Aku adik kandungmu. Sekarang kau memanggil kakak saat menyuruh orang lain melawanku. Kenapa tidak tahu aku kakakmu? Tadi di luar, saat berjaga, kenapa tidak tahu? Aku kakakmu? Kakak, aku salah. Tadi aku kesurupan. Kumohon. Berikan aku kesempatan lagi. Kau tidak tahu salah, kau tahu akan masuk penjara. Ini, jangan buang waktu, laporkan mereka. Kakak, aku benar-benar tahu salah. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan patuh. Aku akan jadi adik yang baik. Kau tidak layak, bawa mereka pergi. Aku salah. Kingi, kau begitu saja melepaskan mereka? Jing Huan sudah cukup. Kau tidak mengenalnya. Mengirimnya ke penjara, baginya justru seperti program transformasi. Tapi membiarkannya di luar, hidup seadanya. Itulah siksaan terbesar. Tidak ingin mereka bertobat lagi?
Kau benar-benar putus asa pada mereka. Putus asa. Tidak, Suking yang dulu. Sudah mati, aku tak pernah berpikir untuk mencabut duri. Yang kuinginkan, mereka busuk sampai ke akarnya. Ayo, saatnya mengirim Zhao Hu ke penjara. Ya, Yao Yao, buka pintu Yao Yao. Masalah kakak bukan salahku, itu jebakan wanita itu. Lalu kenapa hanya aku yang ditangkap, kakakmu bebas? Aku juga tidak tahu kenapa wanita itu melepaskanku. Lalu kau? Yao Yao, buka pintu Yao Yao. Lalu anak ini bagaimana? Zhao Hu setidaknya dihukum 10 tahun. Aku harus memberinya keturunan. Yao Yao. Kakak Huan, kakakku ditangkap. Aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Yao Yao tenang, aku pasti akan menggantikan kakakmu. Merawatmu dengan baik. Su Jingken keluar dari dunia hiburan. Kira-kira orang jahat yang melapor duluan. Jika si imut ini masuk dunia hiburan, aku akan melaporkannya setiap hari. Su Jingken sampah. Hancur, semuanya hancur. Semua gara-gara wanita sialan itu. Jingken. Kaktang. Puluhan media datang untukmu. Popularitasmu sekarang benar-benar tak tertandingi. Kak Tang, aku dicaci maki di seluruh internet. Untuk apa popularitas? Kamu belum pernah dengar? Hitam atau merah, yang penting populer? APA maksudnya. Kamu pemula, tidak takut dicaci, yang penting populer. Uang akan mengalir. Lihat, yang bawa uang sudah datang. Duduk. Proyek mana yang mau diambil dulu? APA, adik vampir peran ketiga? Wawancara si pemalas, koran si jelek, apa-apaan ini? Aku tidak mau pergi. Aku tanya pendapatmu? Semua ini harus kau ambil. Selama ada, terus ambil. Selama belum mati, terus kerja. Mengerti? Aku mau bubar kontrak, aku tidak mau jadi artis lagi. Mau bubar kontrak? Bisa. Denda 3 miliar. Buyer. APA. 3 miliar. Kontraknya jelas, jangan pura-pura tidak tahu. Aku tidak pernah lihat. Tulisan Kessel, ini tidak sah. Shock apa? Kau pikir aku kakakmu? Kaktang, aku salah. Aku kerja saja. Kau benar-benar Renew Huan? Waktu kecil mengejar-ngejar aku, panggil istri. Kenapa? Sekarang tidak kenal? Perubahanmu terlalu besar. Beruntung, buka perusahaan, dapat sedikit uang. Sedikit uang? Sedikit itu berapa? Nilai perusahaan hampir 10 miliar. Berapa? 10 miliar? Kakak Shuo, kamu masih ingat perjanjian pernikahan antara kita berdua? Perjanjian pernikahan.
Kita berdua punya perjanjian pernikahan. Keluargamu tidak memberitahumu? Keluarga tidak pernah memberitahuku. Tapi, sekarang tahu juga tidak terlambat. Sekarang sudah terlambat. Kakakmu dulu sudah membatalkan perjanjian pernikahan dengan keluarga kami. APA. Kakakmu tidak pernah memberitahumu tentang ini? Tidak. Istriku yang cantik dan kaya. Wanita sialan itu. Yuhuan. Kamu mencariku, apakah ingin memulihkan perjanjian pernikahan? Aku mencarimu. Untuk urusan perusahaan kakakmu. Urusan perusahaan. Kenapa cari aku? Perusahaanku juga mengembangkan platform pesan antar, ingin memintamu untuk mengambil data pesan antar dari kakakmu untukku. Mencuri data, ini mungkin tidak baik. Ini 1 juta sebagai uang muka. Kalau berhasil, akan kuberikan 9 juta lagi. Kerja sama yang menyenangkan. Sukingi, bersiaplah untuk menerima. Pukulan lagi. Yao, kamu benar-benar hamil? Jahat, masa aku bercanda tentang hal seperti ini? Yao, nanti aku pasti akan merawat kamu dan anak kita dengan baik. Kak Huan, kamu sekarang akan menjadi ayah. Kamu harus cari uang. Bagaimana caranya cari uang? Yi Chen. Rencana masa depan Mituanku dicuri. Apa? Untungnya aku masih punya rekaman CCTV. Rekaman CCTV ternyata semuanya ditutupi. Pasti pelakunya orang yang dikenal. Mungkin salah satu dari 3 sampah itu yang melakukannya. Ini, kita laporkan ke polisi saja. Jangan buru-buru. Tapi ini rahasia perusahaan. Ini mungkin hal yang baik. Bagaimana maksudmu? Musuh yang dikenal atau musuh yang tidak dikenal? Kamu pilih yang mana? Lawan yang dikenal. Tapi ini akan mempengaruhi pendanaan putaran B. Tidak, ini tidak hanya tidak akan mempengaruhi pendanaan. Sebaliknya, mungkin akan menambah api untuk kita, Yi Chen. Kamu percaya padaku? Kalau begitu, ikutlah aku, jual saham di posisi tinggi dan pergi. Platform pesan antar di tahap akhir butuh banyak uang, kita tidak bisa mengatasinya. Ini. Aku percaya padamu. Aku masih punya proyek yang lebih baik, menunggumu. Tunggu sebentar. Suara ajaib. Video pendek. Tangan dan kaki bersih? Tenang, tidak ada celah. Benar-benar jenius, bukan hanya omong kosong. TAPI. Semua ini akan menjadi milikku. Tertarik bekerja di perusahaan saya? Sangat ingin. 900.000 sisa pembayaran. Yuhuan, aku ke perusahaanmu ngapain? Hubungan masyarakat. Gaji sudah dibicarakan, masih ada pertanyaan? Setiap hari kerja 10 jam, gaji cuma 20.000, 20.000 masih kurang? Kamu mengantar makanan, bukan emas batangan. Di sebelah, Fan Tuan. Gaji sebulan 34.000, lebih baik dari Mituan ini. Lebih baik banyak, itu bohong. Mereka mengambil gaji tertinggi, dijadikan rata-rata, tidak bisa. Pergi ke sana lihat. Su Qingyi adalah kakakku, apa? Su Zong adalah kakakmu? Benar, cepat aturkan aku. Posisi dengan gaji besar dan kerja sedikit. Salam hadak. Dasar, kamu bilang dari tadi. Wakil kepala stasiun, kebetulan mau resign. Aku akan segera aturkan. Fan Tuan ini tidak baik, membakar uang gila-gilaan, merebut pasar. Menurut yang aku tahu, modal di balik Fan Tuan ini adalah grup Ren. Ini. Kamu kenal grup Ren? Dulu milik keluarga kami. Lu Zong, Su Zong, tidak baik.
Luzong, Suzong, tidak baik. Michuan kita masak trending item. APA. Suzong, Luzong, kalian sama sekali tidak tercat? Jadi, kalian sudah menduga? Dua bos, tenang saja. Kami memang sudah siap. Kalau Suzong sudah siap, kami lebih tenang. Baguslah. Suzong, lihat trending. Banyak sekali trending. Sudah menghabiskan banyak uang. Suzong, bagaimana kamu akan merespons? Dari situasinya, mereka ingin menghancurkan mituan kita. Kakak, kamu suka hadiah yang aku siapkan? Rupanya, rencana itu yang kamu curi. Jangan asal bicara tanpa bukti, hati-hati dengan pengacaraku. Aku akan mengirimkan surat pengacara. Atas nama grup Ren, aku menuntut mituan karena menjiplak dengan sengaja. Bersaing dan mencemarkan nama fan tuan kami. Pencuri teriak maling, kalian sungguh tak tahu malu. Kamu tidak berhak bicara di sini. Kakak, buang saja sampah yang tidak tahu aturan seperti ini. Kamu, Jangan serius dengan orang seperti ini. Tahun ini gaji double, kamu istirahat dulu. terima kasih, Suzong. Jika kamu datang ke sini hanya untuk menggonggong, maka kamu bisa pergi. Menkongkong. Kalau benar-benar menggigit, aku yang akan menggigitmu. Jauh dariku, aku belum divaksin rabies. Sayang, kenapa kamu menolak pertunangan kita? Kamu ngapain? Kinyi, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu sudah bertemu Ren Yuhuan? Kalau bukan karena dia, aku masih dibodohi olehmu. Soal penolakan pertunangan ini. Gongzong, jangan buru-buru, kita ke hotel dulu. Ren Yuhuan. Kamu siapa? Su Qingyi, Apa yang kamu lakukan ini pantas untuk Jingshuo. dia itu siapa? Apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya dengannya. Kalian punya pertunangan. Ya batalkan saja. Baik, batalkan saja. Kamu tidak pantas untuk adikku. Adik-adik sampahmu itu, hanya kamu yang menganggapnya berharga. Baru saja menggali lubang untuk Ren Yuhuan. Kamu malah datang sendiri, ini salahmu sendiri. Soal penolakan pertunangan, tidak peduli benar atau salah, apa yang kamu mau? Kamu membuatku rugi miliaran, harus ganti rugi. Kamu mau ganti rugi apa? Tentu saja saham mituanmu. Kamu bayarkan atau apa? Su Qingyi, Aku punya cara untuk membuatmu dan Ren Yuhuan kembali bersama. APA. Aku hanya memberimu satu kesempatan, entah. Sekarang telepon Ren Yuhuan, atau pergi. Kalau kau berani membodohiku, kau selesai. Bagaimana perkembangannya? Yuan, Su Qingyi ingin berbicara denganmu. Baiklah. Pulang dan persiapkan untuk menikah dengannya. Kakak, apa yang kau katakan benar semua. Yuan, Menikah seminggu lagi. kakak, kalau begitu kau sibuk dulu, hari ini cuma ada sedikit kesalahpahaman. Menarik, ternyata masuk ke mituan, pamer kekuasaan. Direktur Su, mau memecatnya? Tidak perlu, lagi pula aku akan meninggalkan mituan. Lihat seberapa besar masalah yang bisa dia buat. Dia masih berhutang 140.000 padaku, cari pengacara untuk menagihnya. Mengerti. Director Su. Su Jingshuo mengirimkan undangan pernikahan padamu. 3 hari lagi. Sepertinya, akan ada keramaian lagi. Kakak, undangan pernikahan sudah mengundang wanita itu?
Sudah, lagi pula pernikahanku ini adalah berkat bantuannya. Wanita itu bisa sebaik itu? Tidak mungkin. Beberapa hari lalu wanita itu masih mencari pengacara, menagih uang dariku. Benar-benar datang. Wanita ini, ayo, temui dia. Kau benar-benar datang. Aku datang untuk melihat pertunjukan monyet. Tidak menyangka. Bertemu 3 orang. Wanita ini, aku tahu, kau tidak punya niat baik. Dari mana datangnya banci sialan? Menjauhlah. Kakak kedua, lihat dia. Adik Ketiga, kau kehilangan teller, bukan kehilangan adik. Jijik tidak sih? Kakak kedua, kakak ketiga jadi seperti ini, semua karena wanita ini. Lihat, adik keempat lebih tahu menghargai orang. Kakak ketiga sudah tidak tertolong, semua karena wanita ini. Berani kau. Kakak Cingyi. Lama tidak bertemu. Wanita ini keterlaluan, kakak ipar, kau harus membela kami. Siapa kakak iparmu? TAPI. Memukul anjing juga harus lihat tuannya. Kalau gitu aku pergi. Kakak Kinyi, bercanda kok. Kakak boleh marahi adik. Wajar saja. Yuan, jangan ikut perempuan ini. Diam. Dasar sampah. Kakak Kinyi, aku sudah menikah. Lihat, janjimu padaku. Gampang. Menikah dengan Su Jingshuo. Aku akan jual saham Mituan di pesta pernikahan kalian. Ini semua sahamku dan Yichen di Mituan. Sekarang dijual. Siapa yang nawar tinggi, dapat. APA, dia mau jual semua saham Mituan? Hila, bisnis delivery lagi booming-boomingnya. Dia mau jual saham? Apa maksudmu ini? Aku tahu kamu buru-buru, tapi jangan buru-buru dulu. Jangan lupa. Transaksi kita. Aku punya banyak uang, cepat berikan padaku. Yuan, APA maksudnya ini? Jangan-jangan pernikahan kita cuma transaksi? Jangan ganggu aku. Tidak mungkin, ini tidak benar. Lepaskan. Jangan pikirkan benar atau tidak dulu, aku ahli urusan begini. Nanti aku hibur kamu, kesempatan datang. Kesempatan apa? Saham Mituan, kalian kan? Punya banyak uang? Pinjamkan dulu, aku mau beli saham. Kita beko kaya. Pinjamin aku juga. Baik, Sio Su, sahamnya mau dijual bagaimana? Tergantung si Oren sanggup beli berapa. Dia tidak akan sanggup, silakan kalian. Harus beli dong, Mituan belum IPO. Valuasi sudah melambung, kalau sudah IPO, bakal naik gila-gilaan. Aku harus cepat cari uang. Ayo, cek, bisa beli berapa saham? Beli semua mungkin tidak cukup, masih ada 10%. Yang tidak sanggup dibeli si Oren. Sio Ren, Anda makan daging, kasih kami minum kuah dong. Aku juga bukan pelit, sisa 10% ini. Bagi rata buat yang HD. CEO Ren Dermawan. Terima kasih CEO Ren bawa kami cari duit. Yang mau beli saham, ke sini, gesek kartu, tanda tangan kontrak. Si Oren, Anda duluan. Selamat CEO Ren jadi pemegang saham terbesar Mituan. Sukinyi, kurasa kau benar-benar linglung. Dengan proposal kalian plus saham ini, masa depan. Aku pasti yang terdepan di negeri ini. Rencana itu, ternyata kalian yang mencurinya. Memang iya, terus apa? Sekarang, apa lagi yang bisa kau lakukan untuk melawanku? Sudah tidak penting lagi. Selamat menikah. Kau.
Masih ada 1% saham. Siapa yang mau? Siapa cepat dia dapat. Kakak, saham ini kami yang beli. Kalian punya uang? Aku punya 10 juta dengan hubungan kita. Jual saja 1% itu kepada kami. Uang segitu bahkan tidak cukup untuk 0,5%. Tapi, aku setuju. Ini, Tunggu dulu. Sahamku tidak semudah itu untuk diambil. wanita, kau masih mau mengingkari janji? Tidak, sudah kuberikan pada kalian. Semoga hidup kalian bahagia. Dia setuju dengan mudah sekali. Jangan ada tipu muslihat? Kakak, tipu muslihat apa lagi? Menurutku wanita itu takut kita akan mengganggunya dengan saham ini. Siapa yang mau peduli padanya? Wanita yang terlalu berharap. Kakak kedua, bagaimana pembagian saham ini? Aku 40%. Kalian berdua 30%. Setuju? Tidak masalah. Setelah pernikahan, ikut aku untuk bercerai. Mengerti tidak? Tidak. Aku tidak punya kesabaran untuk mengulang. Mengerti? Untung kau paham. Semuanya, di kesempatan ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Dalam 3 hari, aku akan mengembangkan Mi Tuan dan Fan Tuan menjadi Mi Fan Tuan dan akan segera IPO bagi yang sudah membeli saham. Tunggu saja jadi kaya. Baik. Suji kan, kenapa hari ini kau? Tidak datang ke lokasi syuting? Kau masih sempat berdandan, tahukah kau? Berapa kerugian yang kau sebabkan pada perusahaan? Hanya uang kan? Aku punya banyak. Kau sanggup menggantinya? Tidak hanya sanggup, aku bahkan akan membayar 30 juta untuk membatalkan kontrak. APA. Xiao Shizi, Kakak Kenmu. Akan jadi kaya. AO. Kakak kedua, bagaimana kabarmu dan kakak ipar belakangan ini? Kalau tidak sibuk mempersiapkan perusahaan untuk go public, sudah lama bercerai. Kakak, kamu tidak bol bercerai. Ini bukan Suzon dari Mi Tuan Wai Mai? Siaran langsung konferensi pers, moin video pendek. Apa ini? Terima kasih sudah datang ke konferensi pers Moyin video pendek. Suzon, mengapa Anda namanya untuk menjual saham Mi Tuan? Mencari jalan lain. Saya suka tantangan baru. Liao Zong, Jiang Zong, kalian juga menjual? Saya Mi Tuan. Apakah tidak yakin dengan masa depan Mi Tuan? Kami berinvestasi. Selalu pada orang. Perusahaan bagus banyak. Kartu pers. Apa itu Moyin video pendek? Adalah aplikasi untuk merekam kehidupan indah. Suzon, Mi Fan Wai Mai yang merger sudah go public, harga saham melonjak. Ada yang ingin Anda katakan? Liao Zong. Apakah kalian sekarang menyesal? APA, saham yang kita beli sudah go public, saham. Bahkan melonjak. Kaya. Akhirnya menunggu, saya bisa bebas dari kontrak, merdeka. Lihat wanita ini, terkejut kan? Dia sekarang pasti sangat menyesal. Aku kasih tahu, wanita itu, rambut panjang. Pandangan pendek, dapat biji wijen hilangkan semangka, sok pintar. Pantas. Apakah kalian sekarang menyesal? Meski harga saham melonjak, tidak ada yang bisa kukatakan. Naik turun, tidak ada hubungannya denganku lagi. Seperti kata Suzong tadi, biarkan peluru terbang dulu. Manusia merencanakan. Tuhan menentukan. Sok tenang, dia mau main internet. Rugi terus. Meisuk. Renzong, banyak rekan bisnis Anda menghubungi saya. Ingin beli saham dari Anda, semua ditolak. Sekarang, mereka tidak berguna lagi. Baik. Tidak baik Renzong, ada masalah.
Masalah APA? Jangan panik, perusahaan bermasalah. APA? Diketahui, 17 orang keracunan Nifen Waimai dibawa ke ruang gawat darurat. Saya akan menentang Fan Tuan Waimai dan eksploitasi karyawan. Kaki saya patah saat mengantar, platform tidak peduli. Hancur, semuanya hancur. Jangan berlebihan, Renzong. Kamu tahu apa? Renzong, uang pinjamanmu harus dibayar. Direktur Tian, tolong beri saya kelonggaran 2 hari lagi. Saya. Hari ini harus dilunasi. Direktur Tian, saya Direktur Tian. Buruk, CEO Ren, pasar saham kita ambruk. APA? CEO Liao, CEO Jiang, restoran ini. Kami sering makan di sini. Hari ini saya ajak kalian mencoba. Baik, Kenapa kalian lagi? kebetulan sekali, dermawan, datang makan. Sekarang saham nasi bungkus naik. Sepertinya kamu menyesal banget, ya? Kalian, percaya siapa saja tidak apa, tapi harus percaya wanita ini. Bagaimana? Cai kebilan, kan? Sayang, kamu kedua APA? Bagaimana kalau kalian lihat dulu berita atau topik panas? Lihat ya lihat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sayang, apa ini ulahmu? Kamu mau apa? Cari pukulan? Kamu. Sayang, kamu mengibuli kami. Selesai, semuanya selesai, saham jatuh, kakak kedua. Cepat jual sahamnya, hentikan kerugian, kita masih bisa untung. Dasar bodoh, baru saja IPO, sahamnya tidak bisa dijual. Lalu bagaimana? Aku masih hutang 3 juta, sialan. Aku baru saja selesai pinjam uang untuk beli mobil dan rumah baru. Kok bisa terjadi hal seperti ini? Makan buah si malakama. Apa? Kakak, aku kembalikan sahamnya, kamu kembalikan uangku, ya? Sudah ku bilang, sahamku tidak mudah diambil, kalian yang nekat. Sekarang menyesal, kalian pikir ini mainan? Kakak, aku mohon, itu semua uangku. Bukan urusanku. Ayo kita masuk. Jangan pergi, kamu harus kembalikan uangku. Ya, cepat kembalikan uangnya, kami mau. 10 juta, tidak. 100 juta. Benar, 100 juta, anggap saja itu. Uang kompensasi untuk kami. 100 juta? Aku kasih kalian masing-masing 1 tamparan. Mau? Memang masih begitu tidak tahu malu, sukses untuk diri sendiri. Gagal menyalahkan orang lain. Kamu, berani bilang kamu tidak mengibuli kami? Kalian yang mau terjun ke lubang, salah siapa? Ingat, aku bukan siapa-siapa kalian sekarang, kalian tidak berhak berbicara sembarangan denganku. 2 CEO, tidak masalah ganti tempat makan, kan? Kita semua bisa. Jangan pergi. Jangan paksa aku mengirim kalian ke kantor polisi. Kakak kedua, kamu. Kamu begitu saja melepaskan perempuan itu? Kamu mau main 2 hari di kantor polisi? Kalau tidak ada uang, selesai sudah. Aku masih punya utang pinjaman jutaan. Lalu bagaimana? Aku masih punya utang 30 juta. Aku juga tidak lebih baik dari kalian. Kan. You and me mana? Dividen saham belum cair. Masih butuh beberapa bulan. Kamu pikir aku bodoh? Atau tidak bisa baca berita? Kaktang, kamu sudah tahu? Kenapa kamu gemetar? Aku tidak menyetrummu. Sebelumnya kamu kan cukup sombong. Memanggilku apa tadi? Xiao Shi Zi. Kak Tang, aku salah, aku bersumpah tidak akan berani lagi. Aku janji akan patuh mulai sekarang. Kalau berbuat salah, harus dihukum. Mulai hari ini.
Pergi jemput pelanggan. Utang mobil dan rumah jutaan, setiap bulan harus bayar ratusan ribu. Dapat uang dari mana? Betul. Kenapa aku lupa hal ini? Setiap bulan di situs, selalu menumpuk gaji jutaan. Bagaimana kalau dipakai dulu? Kalian semua tidak berguna? Harga saham masih turun. Sampai sekarang tidak bisa memikirkan solusi. Lead trending topik, lempar tanggung jawab ke mituan sebelumnya, jelas tidak? Baik Pak Ren, kami segera laksanakan. Pergi dari sini. Su Qingyi, kamu benar-benar kejam, aku meremehkanmu. Lagi. Kamu mau apa? Aku datang lihat ada yang perlu dibantu tidak. Apa yang bisa kamu bantu? Betul. Yang jadi kambing hitam datang. Pak Su, kepala layanan nasi kotak bilang, kekacauan layanan adalah sisa masalah mituan. Bagaimana tanggapanmu Pak Lu? Kalian sudah jual saham mituan lebih awal. Tahu akan ada masalah? Ini akan kujawab di Moin. Hari ini cukup sampai sini. Pak Lu, Pak Su, tolong katakan beberapa patah kata lagi. Silakan bicara lebih banyak. Mesuk. Pak Ren, strateginya gagal. Apa yang terjadi? Ini suara ajaib, semua pengendara secara spontan merekam video. Mendukung mituan sebelumnya, topik panas tidak bisa diredam. Selesai. Masih ada lagi. Ban juga mengirim orang, menagih pengembalian uang. Aku mengerti. Kamu keluar dulu. Jangan salahkan aku, kakakmu yang mengikatmu di kapal tenggelamku ini. Silakan masuk, kedua orang. Perumahan ini aman kan? Bukan orang sini. Seharusnya tidak bisa masuk kan? Tenang saja, orang luar pasti tidak bisa masuk. Lau SI. Villa ini sudah lunas? Silakan masuk, kedua orang. Sialan, maaf, rumah ini tidak kami mau. Su Jinghuan. Berani-beraninya menggelapkan uang negara, Su Jinghuan ini. Beraninya besar sekali. Rumah sebesar ini. Lausi, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini, Erga? Jangan sampai Yao Yao tahu tentang saham. Kalau begitu, katakan padaku, dari mana uangnya? Ada uang beli rumah. Tidak ada uang kembalikan padaku. Aku hanya memindahkan sedikit uang negara. Kecilkan suara. Beraninya kamu. Cekat APA, perusahaan itu. Sebelumnya milik si manis itu, meskipun terjadi masalah. Minta maaf padanya, pasti akan memaafkan kita. Kamu berani berpikir begitu? Lihat sikapnya sekarang pada kita, mau bantu? Aku dan kakak Yao Yao, kamu tahu kan? Tahu. Mungkinkah dia masih punya perasaan pada kita? Wanita itu, mulut pedas hati lembut, sebenarnya tidak bisa melepaskan kita. Kalau begitu, di masa depan kita tidak punya jalan keluar. Erge datang, makan buah dulu. Baik, Su Jinghuan. Cepat sekali ketahuan, akhirnya aku menemukanmu. Kakak Huan, mereka ini? Itu, pindah rumah kita, Sange tidak bisa datang kan? Aku ajak beberapa teman untuk bantu. Itu, Yao Yao, kamu masuk istirahat dulu. Jangan sampai ganggu kandungan. Baik. Kakak, kita bicara di luar, tidak bisa. Berani berbuat takut ketahuan? Cepat kembalikan uangnya. Kurang satu anak, kamu masuk penjara. Kamu, berani menunjukku? Siapa yang memberimu keberanian? Pikirkan baik-baik. Aku adiknya Su Qingyi. Masih berani menakut-nakutiku dengan ini? Siapa yang tidak tahu, Su Zong? Sama sekali tidak peduli pada kalian.
Omong kosong seperti ini kamu percaya? Kakak adik, menurutmu, dia benar-benar tidak peduli pada kita? Baik, aku kasih muka pada Suzong. Jangan main-main. Kamu tidak bisa lari. Kak Huan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kepala stasiun itu, kamu keluar dulu, tunggu sebentar. Sebentar lagi aku pasti kasih jawaban. Perci. Yao Yao. Tidak apa-apa Yao Yao, cuma urusan kerja. Aku urus dulu. Uangnya? Habis. Apa katamu? Aku bukan tidak kembalikan, cuma pinjam sebentar. Baik, kalau uang tidak bisa dikejar, kamu bicara dengan polisi. Jan Gan. Aku lapor polisi, perlu izinmu? Jabatanku kamu yang angkat. Lapor polisi, kamu juga tidak bisa lari. Kalau bukan karena ini, aku sudah lapor polisi. Bukan datang carry camo. Kakak, ada apa? Dia, kamu cari dia, uang dia yang bayar. Suzong. Luzong. Suzong. Kalian ngapain? Kakak, tidak bohong. Kalau aku kena masalah. Dia langsung datang. Benar juga, jangan-jangan. Dulu dia cuma pura-pura. Maniak kontrol, dia cuma mau membentuk kita jadi seperti yang dia mau. Suzong. Adikmu korupsi jutaan. Barusan dia bilang, minta kamu bayar. Aku tidak punya adik seperti ini, apalagi bayar utangnya. Kenapa belum selesai? Pria jahat, berani bohong. Suzong sama sekali. Tidak akui kamu adiknya. APA. Kamu pergi begitu saja? Gila, aku pergi atau tidak urusanmu. Kamu tidak bantu bayar. Aku masuk penjara. Kenapa aku harus bayar? Kamu masuk penjara. Urusan apa denganku? Kamu, kakak, kami tahu maksud baikmu. Uangnya. Bantu si bungsu bayar dulu. Kasusnya terlalu berat. Maksud baik apa? Kamu ngomong apa? Jangan pura-pura lagi, cepat bantu aku bayar utang. Paling-paling nanti aku tetap panggil kamu kakak, oke? Aku akan terus memanggilmu kakak. Cukup? Aneh sekali, siapa yang suruh kamu panggil aku kakak? Kamu pantas? Kakak, aku tahu kamu hanya ingin kami patuh. Berhenti. Siapa yang suruh kalian patuh? Kalian malah nambah-nambahin drama. Ana, wanita ini, kenapa tidak terlihat sama sekali ingin bertindak? Aku juga tidak tahu kenapa, padahal terakhir kali dia. Pacarmu keluar. APA. Yao, kenapa kamu keluar? Aku dengar semua percakapan kalian tadi. Saham bukan menghasilkan 8 digit dalam setahun? Kenapa masih harus korupsi uang perusahaan? Rugi. Habis. Su Jinghuan. Kita putus. APA. Utang jutaan, kamu mau aku bawa anak. Ikut bayar bersamamu? Yao. Jangan khawatir, kita jual rumah tua dan villa ini, cukup untuk bayar utang. Sudah cukup untuk melunasi. Jual apa? Itu rumahku, kenapa harus dijual untuk bantu kamu? Tapi villa ini, aku yang beli untukmu. Lalu, sertifikat tanahnya. Atas namaku. Kenapa kamu bisa seperti ini padaku? Kalau tidak bisa bayar, aku akan masuk penjara. Masuk penjara ya masuk. Biar temani Huge di dalam. Kenapa kamu tega sekali? Apa kamu mau anak lahir? Tidak bisa melihat ayahnya? Ayah. Ayahnya sudah lama tidak bisa melihat anaknya. Apa maksudmu? Karena kamu akan masuk, aku kasih tahu. Anak itu bukan milikmu. Apa katamu?
Anak itu adalah aku dan Huge. Mana mungkin aku mau melahirkan untuk sampah sepertimu? Tidak mungkin. Ini karma untuknya, kan? Ini cinta sejati yang dia cari. Lucu sekali, jadi wanita yang kamu korupsi uang untuknya. Milik orang lain. Bahkan anaknya juga milik orang lain. Kenapa bisa seperti ini? Sayang, kau menipu perasaanku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak punya perasaan apapun padamu. Sampa, Sayang, kau akan mati dengan cara yang buruk. Sudah, berhenti berteriak. Drama sudah selesai, waktunya ke kantor polisi. Yi Chen, ayo pergi. Kakak, tolong selamatkan aku. Aku tahu salah. Kau juga bilang begitu sebelumnya. Kali ini aku serius. Aku pantas mati, aku sampah. Aku seharusnya mendengarkanmu, kakak. Kali ini aku pasti mendengarkanmu. Aku tidak akan melawanmu lagi. Lepaskan. Kakak, Dia bilang lepaskan, tidak dengar? sayang, kau sudah tahu dari awal kan? Wang Yao menipuku. Apa urusanku? Kenapa kau tidak menghentikanku? Jika saja kau menghentikanku, ini tidak akan terjadi. Berhenti. Biarkan saja dia mati. Selamat tinggal. Apa maksudmu, sayang? Kembali. Kau sayang. Kembali. Apa maksudmu? Sudah, berhenti berteriak. Waktunya menemui om polisi. Jangan sentuh aku. Aku tidak mau pergi. Ini bukan urusanmu lagi. Ayo. Lepaskan aku. Diberi kesempatan baik tidak mau, malah minta yang buruk. Bawa dia. Kakak kedua, tolong aku. Kakak kedua. Si keempat. Kakak kedua juga tidak bisa berbuat apa-apa. Secretaris, kau mengcari aku? APA. Yuhuan menunjukku sebagai direktur utama Riche Delivery. Baik, aku segera datang. Sekarang. Berarti ada cara untuk menyelamatkan si keempat. Sayang, jangan kira ini sudah selesai. kau pikir aku takut padamu? Mau aku berteriak minta tolong sekarang? Kita lihat nanti. Director Su, ini dokumennya. Tanda tangani ini. Aku akan menjadi direktur utama Riche Delivery. Benar, ini perintah Direktur Ren. Ini tidak ada tipu-tipu, kan? Direktur Ren bilang, ini kompensasi untukmu. Setelah menandatangani ini, kamu harus bercerai dengannya. Ternyata dia ingin melepaskan diriku. Ren Yuhuan ini benar-benar gila. Nasi pesan antar, unta kurus masih lebih besar dari kuda. Sudah. Director Su, Kalau begitu, kantor ini sekarang milikku. benar Direktur Su. Kalau ada apa-apa nanti, bisa perintah aku kapan saja. Sebenarnya ada satu hal. Apa itu Direktur Su? Adik keempatku, karena hal sepele masuk penjara. Kamu jamin dia keluar. Lalu, cari pengacara. Untuk menuntut seseorang bernama Wang Yao. Mengerti. Pergilah.
Aku juga bisa mengalami hari seperti ini. Keberuntungan sedang berpihak. Direktur Ren, selesai. Kerja bagus. Lau SI. Kamu sudah keluar. Direktur Su, tugas selesai. Kamu keluar dulu. Lau Si, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku tidak percaya. Kenapa? Aku salah. Aku tidak salah. Aku salah, aku tidak salah, aku salah. Lau SI. Jangan kamu jadi bodoh? Benar-benar bodoh. Lau SI. Uang yang Wang Yao tipu darimu, sudah aku ambil kembali. Dia marah sampai melahirkan prematur, ibu dan anak, tidak selamat. Benarkah? Wanita dan anak itu, sudah tiada? Kamu lihat sendiri. Aku kaget, kukira kamu benar-benar bodoh. Bagus. Berani selingkuh dariku, berani mengandung sampah. Sudah habis? Sudah, jangan terlalu emosi. Sebentar, ajak Lausan, kita kumpul-kumpul. Bagus. Nanti. Ikut aku saja. Kakak kedua. Kamu harus membelaku. Lausan, kamu ngapain? Kak, kamu. Kalian tahu nggak apa yang sudah aku alami? APA. Perusahaan hiburan itu. Mereka memaksaku untuk laki-laki dengan laki-laki. Kamu, bahkan kalian juga jijik sama aku. Aku nggak mau hidup lagi. Kenapa aku harus jadi artis? Dulu, kalau saja dengar perkataannya, jadi dokter, pasti lebih baik. Kak. Kamu juga menyesal, kan? Sebenarnya aku juga. Adik, aku sekarang sangat menyesal. Aku seharusnya bisa jadi dokter yang dihormati. Punya uang yang nggak habis-habis, tapi sekarang? Dulu dia bilang sama aku berkali-kali. Bilang Wang Yao bukan perempuan yang baik. Suruh aku jangan bareng dia. TAPI. Udah. Jangan sebut nama perempuan itu di depanku, aku sekarang direktur. Selama ada aku, nggak butuh dia, ngerti nggak? APA. Adik, biaya putus kontrakmu 30 juta ya? Nanti ke kantor, aku suruh keuangan transfer. Adik, cuma perempuan kok, nanti ke kantor. Saka yang mana, langsung bawa. Kak. Aku di dalam mikir lama. Mungkin kakak benar-benar baik sama kita. Apa kita benar-benar salah? Iya juga, Kak. Gimana kalau kita minta maaf, mungkin dia akan memaafkan. Minta maaf apaan? Dulu aku bilang, jangan putus hubungan sama dia. Kalian berdua yang maksa aku ikut. Sekarang kalian berdua menyesal. Ayo, ikut aku ke kantor, aku nggak percaya, tanpa dia. Kita jadi sampai semua. Siapa?
Direktur Su, ada masalah. Layanan pesan nasi dilaporkan orang. Rantai keuangan putus, saham anjlok total. Kamu bilang apa? Dan, Direktur Ren kabur. Dia naruh semua utang puluhan miliar di kepalamu. Kak, kamu kenapa? Hancur. Kak. Tolong ambulanceku. Kenapa kamu jahat sama aku? Jangan nanya bodoh gitu dong. Kok sekarang kamu jadi seperti ini? Padahal waktu kecil. Otakmu benar-benar rusak ya? Masih ingat waktu kecil? Waktu kecil aku. Sama sekali nggak mau lihat kamu. Jadi kamu nggak pernah suka sama aku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu lupa dulu. Waktu kamu ngungkapin perasaan, aku dorong kamu dari tebing. ITU? Ternyata bekas luka di belakang kepalaku ini gara-gara kamu dorong aku ya? Kakakmu nggak cerita? Waktu itu kakakmu lihat kepalamu pecah. Dia nangis. Air matanya deras banget. Waktu itu kakakmu masih SMP. Tetap gendong kamu, jalan puluhan kilometer buat antar kamu ke rumah sakit. Udah, males ngomong sama kamu. Semoga kamu bisa melewati ini. Xiao Shuo, jangan tidur. Sebentar lagi sampai rumah sakit, jangan tidur ya. Dokter, tolong selamatkan adik saya. Saya mau sujud. Xiao Shuo, jangan takut. Kakak ada di sini. Kak kedua, ada apa? Kak ketiga, kak keempat. Ayo kita cari kakak pertama. Pak Su gawat. Ada masalah? Ada apa? Pak Su, keluar tahu. Oke. Pak Su, selamat ulang tahun. Kamu ini. Selamat ulang tahun ya. Kingi, selamat ulang tahun. Tiup lilinnya, terus bikin permohonan. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih untukmu, Yi Chen. Masa nggak ciuman? Sayam dong. Kakak. Lagi-lagi kalian, kayak permen karet nempel terus. Di sini gawal comek kalian, keluar. Kami datang buat minta maaf ke kakak. Iya kak, kami tahu kakak baik banget ke kami. Kami semua udah sadar salah. Iya kak, kami semua datang buat minta maaf. Kalian ini maunya apa sih? Kakak, maafkan aku. Aku udah bikin kakak kecewa, aku tega banget. Kakak, aku sumpah, mulai sekarang aku bakal nurut. Nggak bakal marah-marah lagi. Aku benar-benar menyesal kak. Andai dulu aku nurut kata kakak buat kuliah kedokteran, pasti lebih baik. Kak, aku bodoh. Aku seharusnya tidak mendengarkan perkataan Wang Yao. Apalagi membawa Xiaohu pergi. Aku pantas mati, kamu bisa memukul atau memarahiku. Asalkan kamu memberi aku satu kesempatan lagi. Aku heran kenapa tiba-tiba datang menangis di kuburan, ternyata lagi berbuat masalah. Bukan, kak, kami bukan karena ini datang.
Kami datang untuk meminta maafmu. Kalau begitu, kalian bisa pergi. Aku tidak memaafkan. Kak, apa yang harus kami lakukan agar kamu mau memaafkan kami? Apapun yang kalian lakukan, aku tidak akan memaafkan. Lupakan saja niat itu. Aku sudah susah payah memutuskan duri-duri ini. Masih berharap melilitiku lagi? Kurasa Kingi sudah cukup jelas. Mau diusir satpam atau pergi sendiri, pilih saja. Kak, kamu... Kak. Kenapa kamu bisa tega sekali? Tidak memberi kami satu kesempatan pun? Kesempatan? Aku memberi kalian kesempatan, tapi siapa yang pernah memberiku kesempatan? Apa maksudmu? Malas menjelaskan pada kalian. Baik, kalian ingin satu kesempatan. Aku akan memberi kalian satu kesempatan. Kesempatan apa? Aku membesarkan kalian bertahun-tahun, jika saja kalian peduli padaku. Seharusnya tahu hari ini hari apa. Hari apa? Akan ku beritahu. Hari ini, ulang tahunku. Asalkan kalian bisa memberikan hadiah dengan namaku hari ini, aku akan memaafkan kalian. Hanya ini? Masih berharap aku memaafkan kalian? Kalian menganggap Sukingi sebagai apa? Kalian bisa pergi. Kak. CEO Su, CEO Lu, Holocime Menelpon. Katanya mau menangkap mereka. Dakwaan apa? Katanya terkait uang Su Jinghuo. Miliaran, Su Jinghuo adalah kasus lama. Su Jingken karena pesta seks. Bagus. Setelah lepas dariku, kalian malah semakin sukses. Kak, aku mohon, tolong aku. Kak, aku janji akan patuh. Tolong aku, Kak. Aku tidak mau masuk lagi, Kak. Buang mereka keluar. Seseorang. Kakak. Tolong. Bawa mereka keluar dan serahkan ke polisi, Kakak. Kamu brengsek, tidak mau menolong, kamu pantas mati. Kakak tolong selamatkan kami, Kakak, brengsek. Kamu kejam sekali. Kamu tidak pantas terhadap orang tuamu, kamu pantas mati, brengsek. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Kingi, meskipun hari ini ada sedikit gangguan, tapi aku tetap ingin mengatakan. Kingi, aku ingin sisa hidupku menemanimu melewati segala rintangan. Menghabiskan sisa hidup bersama. Setujui dia.